Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Profesor Dr. Gunawan Suryaputro, Rektor Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, dan teman-teman semua yang saya cintai. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat yang luar biasa, terutama nikmat sehat, sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini. Tidak lupa salat serta salam tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman gelap kegelapan menuju zaman ke terang benderang seperti saat ini. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan pidato yang berjudul Waspada Pengaruh Tayangan Televisi. Ada sesuatu di dalam rumah kita, meskipun benda mati, namun tanpa sadar bisa memberikan banyak pengaruh kepada kita semua. Pengaruh ini bisa positif dan juga bisa negatif, tergantung diri kita yang menggunakannya, yaitu televisi. Kalian tentu sudah akrab dengan tayangan televisi, namun mungkin di antara kalian belum menyadari pengaruh dari tayangan televisi tersebut. Begitu banyak tayangan televisi, stasiun televisi, dengan suguhan tontonan yang bermacam-macam. Televisi adalah sebuah media telekomunikasi terkenal yang berfungsi sebagai penerima siaran gambar bergerak beserta suara, baik itu yang monokrom atau hitam putih maupun berwarna. Televisi pertama kali dijual secara komersial. Dan sejak saat itu, televisi telah menjadi barang biasa di rumah, di kantor, bisnis, maupun institusi, khususnya sebagai sumber kebutuhan akan hiburan dan berita menjadi media periklanan. Menurut Parwadi tahun 2004, definisi televisi adalah suatu sistem pengambilan gambar dalam penyampaian pesan dengan memanfaatkan tenaga listrik. Proses penyampaiannya dimulai dari gambar yang kemudian ditangkap dengan kamera televisi. Selanjutnya, menjadi sinyal listrik dan terakhir dikirim secara langsung lewat kabel kepada pesawat penerima atau yang disebut dengan satelit. Tanpa kenal lelah, televisi selalu menghadirkan program-program yang sangat bervariatif. Media satu ini sangat patuh kepada manusia, siap digunakan kapan saja hanya dengan menekan remote dengan tangan kita. Kemudian, memang banyak manfaat yang dapat diperoleh dari televisi. Salah satunya mendapatkan informasi dari berbagai belahan dunia, bahkan seluruh dunia, sehingga kita tidak menjadi manusia yang kudet alias kurang update. Namun, seiring berkembangnya pesatnya ilmu teknologi, khususnya di bidang pertelevisian, kotak ini bisa berubah menjadi makhluk yang sangat buas dan susah dijinakan. Tanpa sadar, keluarga kita lah yang menjadi salah satu korbannya, terutama anak-anak yang sedang dalam masa perkembangan. Maka dari itu, pengawasan orang tua sangatlah diperlukan dalam menggunakan media ini, agar dapat meminimalisir pengaruh buruk yang diberikannya. Pada umumnya, anak-anak senang sekali menonton film-film yang menampilkan aksi atau film-film yang menampilkan gerakan-gerakan cepat disertai efek suara yang dahsyat. Itulah sebabnya mereka senang sekali menonton film-film kartun yang banyak menampilkan gerakan-gerakan spektakuler. Mereka berpikir bahwa apa yang ditayangkan dalam media televisi adalah hal yang nyata atau hal yang benar-benar terjadi. Oleh karena itu, dibutuhkan pengawasan yang lebih dari orang tua terhadap aktivitas anaknya, terutama saat anak tersebut sedang asik menonton acara di televisi. Apalagi sekarang ini, banyak acara di televisi yang menampilkan tayangan pornografi, kekerasan, tindakan kriminal yang secara jelas ditayangkan tanpa memperhatikan siapa saja yang akan menontonnya. Saat kita menyaksikan tayangan televisi, tidak hanya mata kita saja yang dimanjakan dengan suara, gambar, maupun warna. Akan tetapi, pada alur cerita sinetron atau salah satu program unggulan televisi di Indonesia, membuat perasaan kita terbawa. Contohnya, tayangan-tayangan sinetron maupun film-film yang bersifat melankolis. Tentunya akan membawa pemirsanya menjadi ikut merasakan apa yang dirasakan oleh para aktor atau pemain di dalam ceritanya.
Hal tersebut memberi pengaruh yang sangat signifikan bagi kehidupan masyarakat, khususnya anak-anak. Kita yang sudah terbiasa menyaksikan tayangan-tayangan kekerasan di televisi, sehingga tidak sedikit orang-orang yang terpengaruh ikut melakukan kekerasan terhadap sesama. Bisa kita bayangkan, pengaruh yang sangat besar berupa perubahan perilaku atau sikap seseorang bisa langsung dirasakan. Apalagi kepada anak-anak yang kondisinya masih labil dan mempunyai pola pikir berbeda dengan orang dewasa. Karena anak-anak merupakan peniru apa yang telah dia lihat. Contoh dari penayangan-penayangan televisi yang tidak mendidik misalnya seperti penayangan Rumpi No Secret, itu berbicara tentang rumpi-rumpi selebritis, penayangan azab-azab, kemudian persoalan cinta. Karena itu, di zaman globalisasi ini banyak anak-anak yang sudah cinta-cintaan dan melakukan kekerasan terhadap temannya sendiri karena mencontoh dari perilaku yang ada di televisi, apa yang mereka tonton dan apa yang mereka lihat. Mendampingi anak saat menonton televisi mungkin terlihat sangat sepele. Namun itu salah satu hal yang dapat dilakukan oleh para orang tua untuk mengurangi dampak buruk yang akan diterima oleh sang anak. Di zaman modern sekarang ini, banyak orang tua yang sibuk mencari nafkah, sehingga sampai-sampai lupa kepada anaknya dan tidak memberikan perhatian khusus kepada anaknya. Kadang mereka menitipkan anaknya kepada pengasuh ataupun kepada saudara yang mereka percayai. Padahal yang anak butuhkan adalah kasih sayang, perhatian dan kehadiran yang cukup dari para orang tuanya. Dari data yang sudah saya terima, ternyata minat menonton televisi tiap generasi itu berbeda-beda. Misalnya, generasi Z umur 10-19 tahun, sebanyak 97% masih menonton tayangan televisi, 50% mengakses internet, 33% mendengarkan radio, dan 70% menonton televisi berbayar. Kemudian, pada generasi milenial 20-34 tahun, 96% dari mereka masih menonton tayangan televisi dan 55% mengakses internet. Kemudian kebalikannya dengan generasi X, yaitu 35-49 tahun, yang menonton televisi 97%, mendengarkan radio 37%, dan mengakses internet 33%. Sementara 95% dari generasi baby boomers atau 50-60 tahun menonton televisi 32%, mendengarkan radio, dan 9% mengakses internet. Marilah kita periksa secara bersama-sama, ternyata setiap hal yang ada di dunia ini pasti memiliki aturan dan pandangan yang berpasang-pasangan, ada hal yang baik dan buruk. Begitupun dengan media televisi, lihatlah terdapat dampak positif dan negatif. Lihatlah yang selayaknya digunakan hal yang baik, tetapi tetap saja memiliki dampak yang tidak baik bagi sebagian orang. Maka dari itu, sangatlah penting memiliki kesadaran yang cukup tinggi untuk benar-benar selektif memilih tayangan televisi. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.